Oke, what's up guys, kembali lagi dengan gua di channel Rafli. Dan untuk di video kali ini nih Rafli akan membuat konten horor lagi. Nah, konten horor kali ini itu berbeda. Maksudnya berbeda itu artinya konten horor kali ini itu maksudnya kayak pembahasan gitu. Dan seperti apa untuk pembahasannya. Sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya sekarang juga. Bantu nih Rafli mencapai 1 juta subscriber, oke? Walaupun masih jauh banget. Oke, langsung aja untuk ke pembahasannya. Karena oke guys, jadi sesuai judul dan di thumbnailnya nih Rafli mungkin ya. Dan langsung aja untuk kita ke konten pembahasannya, horornya. Jadi gini, kalian pernah gak sih diikutin makhluk halus? Kalian pernah gak sih diikutin makhluk halus? Atau pernah gak sih digangguin makhluk halus? Kalau kalian pernah, berarti kalian orangnya sensitif. Dan kita sekarang akan membahas itu dia. Oke, jadi yang pertama, akibat kenapa kalian sering diganggu makhluk halus. Yang pertama, kalian sensitif. Maksud sensitif ini, kalian gak bisa lihat makhluk tak kasat mata, tapi kalian bisa merasakannya gitu. Itu namanya sensitif. Kalau cara merasakan makhluk halus, kalau nggak salah udah diupload di video sebelumnya deh kayaknya. Yaitu tanda-tanda makhluk halus itu merinding. Tapi merinding kan ada dua ya, karena ketakutan, karena datangnya makhluk halus. Nah, bedanya kalau merinding ketakutan itu kayak kita pertama itu merasa takut dulu, habis itu baru merinding. Nah, tapi merinding maksud gua itu adalah berbeda. Jadi merindingnya itu kayak kalian lagi di jalan nih, lagi lagi naik mobil misalnya, terus tiba-tiba kalian merinding padahal kalian tidak merasa takut. Nah, itu juga bisa adanya makhluk halus gitu. Jadi apalagi yang nyium-nyium bau-bau anyir gitu ya, semua orang sih berbeda-beda ya. Ada yang nyium bau darah, ada yang nyium bau kaki, terus ada juga yang nyium bau bunga melati, banyak. Nah, orang yang sering mengalami itu namanya orang yang disebut dengan orang sensitif. Artinya sensitif itu ya kalian tuh sensitif banget kepada dunia goib gitu kan. Itu akibatnya gangguan dari makhluk halus. Karena makhluk halus itu kan mendiami suatu tempat. Nah, jika makhluk halus itu melihat Anda, kalau orang yang sensitif itu auranya lebih besar, lebih cerah. Dan kalau orang yang normal dan orang yang gak sensitif atau orang yang gak bisa lihat gitu-gituan, itu namanya orang yang memiliki aura yang sedikit gitu, gak besar kayak orang sensitif gitu. Itu sebabnya makhluk halus itu tertarik kepada kalian dan akhirnya diikutin deh kalian. Jadi itu sebabnya. Ya, simpel banget kan jawabannya itu. Jadi kalian banyak yang nanya-nanya juga nih, kenapa sih gue selalu diganggu sama makhluk halus, kenapa sih gue sering diikutin sama makhluk halus, kenapa sih gue sering bla 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 bla. Yaitu sebabnya itu karena orang yang diganggu makhluk halus itu orang yang sensitif. Kalau orang yang tidak sensitif itu nggak bakal diikutin, alias enjoy aja gitu kan. Dan kalau orang yang memang sering merasakan keberadaan makhluk halus itu disebut juga orang sensitif loh. Hati-hati, gue yakin banget salah satu dari kalian semua pasti ada orang yang sensitif. Gue yakin banget, karena ya di Indonesia ini kayaknya lebih banyak orang yang sensitif loh daripada orang yang normal. Gue juga gak tahu kenapa bisa kayak gitu. Oh ya, banyak yang nanyain juga nih, gimana sih cara melakukan astral protection?
Ya, gue pengen ngasih tahu sebenarnya, tapi gue nggak mau ngasih tahu karena apa namanya, karena itu bahaya kan, karena kita itu kan melakukan perjalanan spiritual, kita akan masuk ke dimensi lain. Itu bisa bahaya karena kalau kita itu kayak apa namanya, kayak melakukan astral protection, kecuali kalau kalian tuh orang penakut. Kalau orang penakut sih jangan melakukan astral protection. Karena kenapa nggak boleh? Karena nanti kan saat astral protection tuh kalian kan memasuki dimensi lain, bukan dimensi manusia tapi dimensi hantu. Kita akan bertamu di dimensi lain gitu. Nah, gue ceritain aja ya pengalaman gue tentang astral protection. Jadi astral protection tuh kayak ini nih, rohnya itu kayak kakak tapi kayak turun gitu badannya, jadi kayak gitu ya. Oke, jadi jangan ada yang nanya-nanya lagi ya, gimana sih cara melakukan astral protection, gimana sih cara melakukan astral protection. Itu bahaya, lebih baik kalian melakukan lucid dream aja. Kalau lucid dream itu nggak bahaya karena itu kan cuman gangguan otak, bukan gangguan otak sih, gangguan imajinasi kalian, jadi itu mah kan imajinasi. Nah, kalau astral protection itu benar-benar masuk, benar-benar kalian masuk ke dunia lain gitu. Oh ya, kalau kalian ingin menanyakan sesuatu kalian bisa komen di bawah, nextnya gue akan buat video apa lagi. Oke. Terus juga gimana sih cara melihat hantu, mungkin di next gue akan ngasih tahu gimana caranya melihat hantu. Oke, pokoknya kalian subscribe dulu aja, cara melihat hantu tanpa ilmu mata batin. Itu keren banget. Kalau kalian setuju dengan konten lihat hantu, kalian bisa like video ini sekarang dan komen juga di bawah saya setuju kayak gitu, lalu klik subscribe juga sebanyak-banyaknya dan share juga pada teman-teman kalian, ajakin teman-teman kalian untuk subscribe di channel Rafli. Oke, kayaknya untuk video kali ini sekian dulu tentang kenapa sih kita sering diganggu makhluk halus. Ya, jawabannya sensitif, karena orang itu sensitif. Sensitif itu maksudnya adalah kayak mencium bau darah atau bau anyir, itu termasuk orang yang sensitif. Orang yang sensitif belum tentu melihat makhluk goib, tapi orang yang melihat makhluk goib itu sudah pasti memiliki sensitif gitu ya. Jadi jangan, jadi banyak orang yang bilang gue orangnya sensitif, gue bisa lihat ini itu tuh hoax. Kecuali kalau memang dia anak indigo, itu baru wajar. Tapi kalau orang sensitif belum tentu bisa melihat makhluk goib. Jadi sensitif itu kayak kalian merasakan saja gitu, karena ilmu sensitif juga dikasih Tuhan kepada kalian untuk mengetahui kebesarannya gitu. Dan makhluk halus kan ciptaan Tuhan juga kan. Ya itu dia, gue akan rangkum aja. Orang yang sensitif itu nyium bau darah atau bau anyir. Terus yang kedua nyium bau bunga melati. Kalau kalian setiap jalan nih terus kalian nyium bunga, nah itu termasuk orang yang sensitif juga. Kayaknya sih rata-rata di Indonesia ini banyak orang yang sensitif ya. Terus yang ketiga itu nyium bau kaki, tapi nyium bau kakinya itu nyengat banget. Nah itu tandanya juga ada makhluk halus ya. Ya itu dia deh. Ada berbagai macam lagi. Kalian mendengar sesuatu kayak kalian mendengar cewek menangis, kalian mendengar anak kecil lagi ketawa, atau kalian mendengar perempuan ketawa, atau yang disebut juga dengan kuntilanak dan lain-lain. Jadi itu dia ciri-ciri orang yang sensitif, nyium bau yang aneh, bau yang nyengat, dan terus kalian juga mendengarkan suara-suara aneh yang memang kalian belum mendengarkan seumur hidup gitu ya kan. Oke, thanks for watching. Jadi segini dulu untuk video gue kali ini, karena
banyak juga yang ngomong ke gua, kenapa sih saya bisa diganggu makhluk halus gitu, banyak banget yang ngomong ke gua. Dan akhirnya gua buat videonya, dan ini dia. Oke, jangan lupa klik subscribe di channelnya nih Rafli, dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya nih Rafli, link di deskripsi. Dan thanks for watching. Bantu nih Rafli mencapai 100 subscriber, karena di 100 subscriber nanti bukan ribu ya, bukan 100.000 tapi 100 subscriber, jadi gak ada ribunya ribunya hilang. Jadi di 100 subscriber nanti gue akan Q&A versi arisan. Oke, ditunggu aja. Oke, thanks for watching. Gue Nika Raffi, pamit. See you on the next video guys. Bye bye. Rafli itu emang bagus, hingga ku ketagihan buat nonton di channel di Rafli. Mari kita buat share channelnya.